agomo, ageme ngaji. Agomo itu ya ageman. Dalam suatu tembang tertentu ada dedalane guno lawan yakti, kudu anda pasor, wani ngalah luhur wekasane, bapang den simpangi ono catur mungkur. Artinya dedalane guno lawan yakti. Kalau kita ingin berguna dan sungguh-sungguh dalam kegunaan hidup kita, kudu anda pasor. Tapi ulo salamulyo atur bagyo wisuka nusantara. Om wilahing jati nugoni ajat-ajat telur Nusantara tapi uruk salam mulia. Kita sebagai bangsa Indonesia atau Nusantara ini sering menjadi selotehan ya, kata kasarnya maning, kata kasarnya lagi itu menjadi bahan cemoohan. Cemooh yang baik langsung maupun tidak langsung. Yang saya maksud langsung itu ya telak-telakan kepada seseorang yang sedang ziarah atau sesaji itu. Wah, kamu panutannya adalah panutan yang nggak punya agama gitu. Lah, terus kita kadang gegetun, istilah Jawa itu getun. Oh iya ya, kena apa leluhur kita kok tidak bisa membuat agama sekelas Gajah Mada umpamanya, sekelas Empu Barada umpamanya, sekelas Sri Aji Joyoboyo umpamanya. Kena apa tidak membuat agama sekelas Bung Karno yang kemarin-kemarin saja, kena apa tidak membuat agama. Nah, terus saya melihat ada sebuah arah atau konten yang akhir-akhir ini menyatakan bahwasanya membuat agama, turunnya agama Budi kalau nggak keliru gitu. Nah, saya sebagai di antara orang yang melakukan spiritual yang sungguh-sungguh, dalam artian saya taruhlah menganut keluhuran lah Nusantara ini, walaupun dalam KTP karena ya mohon maaf untuk demi toleransi dan saling menghormati, KTP-nya itu masih agama, dalam KTP-nya Islam gitu. Karena Islam ini memang luas. Mengapa luas? Karena ada Nahdlatul Ulama gitu yang menurut saya Nahdlatul Ulama ini adalah dari Arab ya, bahasa Arab itu dijawakan, bukan Jawa diarabkan. Ini nggak ketemu gitu loh. Ini saya nggak memuji Nahdlatul Ulama, saya pun juga tidak dibayar oleh Nahdlatul Ulama itu nggak. Namun kasus nyatanya saya ke beberapa kiai yang aliran organisasi Nahdlatul Ulama ini lebih luas gitu. Artinya tidak serta-merta mengkafir-kafirkan atau melakukan hal-hal yang kurang pas lah. Ya taruhlah mencemooh yang berlebihan, menurut saya enggak. Sehingga karena keluasan ini daripada toleransi ini kurang, ya lebih baik kita masuk. Namun yang perlu dipahami, syariat dalam kejawen ini ya semestinya harus ada ketegasan. Harus ada ketegasan yang saya maksud, tidak perlu membuat agama. Sekali lagi saya mengatakan, tidak perlu membuat agama. Mengapa? Alasan saya atau dasar saya, sebab bila hendak membuat agama itu dari dulu kala leluhur kita sudah membuat agama. Sekelas Empu Barada umpamanya, atau Mahapati Gajah Mada, atau Sri Aji Jayabaya. Ini dimungkinkan, modalnya secara materi juga ada, kekuasaannya juga ada. Namun, mengapa tidak membuat agama? Sebab leluhur kita niscaya mengetahui, ya mohon maaf, sekarang agama apa yang dalam satu agama ini tidak menjadi dua, taruhlah. Minimal itu dua. Bahkan ada cerita yang mengatakan kalau satu agama di akhir zaman ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Saya pernah mendengar itu. Lah, maka itu leluhur kita tidak membentuk agama. Lah, lalu landasan kita itu apa? Ya, landasan kita itu adalah budaya adiluhung. Sehingga kalau budaya adiluhung ini cenderung kepada keluasan. Intinya
manusia itu mengukur kepada rasaning liyan kaya dene rasaning pribadi, dan lalu kita meninggikan tata krama andapasor. Siapa yang datang mestilah kita menjunjung tinggi, walaupun kita tahu satu sisi ada yang dijunjung tinggi, ngemut gula krasa legi, lalu mengkata-katakan bahwasanya orang Nusantara ini tidak bertuhan. Lah, landasan di sini kita lebih mengutamakan sabar, dharma, narimo. Karena ini diantara landasan kita berbudaya adiluhung. Dalam suatu tembang tertentu ada dedalane guna lawan yakti, kudu andapasor, wani ngalah luhur wekasane, bapang den simpangi ono catur mungkur. Artinya dedalane guna lawan yakti. Kalau kita ingin berguna, bergunalah, berguna dan sungguh-sungguh dalam kegunaan hidup kita, dedalane guna lawan yakti, kudu andapasor. Artinya kita berani mengalah, asor, ngasori. Walaupun dia itu kurang pandai atau goblok kata kasarnya, ya kita tetap junjung tinggi karena kita andapasor, ngertio, etok-etok orang ngerti. Kudu andapasor, wani ngalah. Lah kita harus berani mengalah. Ngalah itu bukan berarti kalah. Kita selalu ngalah dalam segala hal, namun bukan berarti kalah. Kalau ajaran dalam Kresna Duta, kata guru saya malah, Kresna itu tahu akan dibunuh, akan diracun. Namun Kresna harus mau diracun, tapi jangan sampai teracuni. Lah, ini adalah ajaran yang tertinggi menurut kejawen ini adalah Sastro Cendro Kayu Ningkat Pangruating Tiu. Saya tidak akan merana ke sana. Namun menurut saya, apakah Indonesia atau Nusantara ini perlu membuat agama? Lah, menurut saya tidak. Perlu saja tidak, apalagi penting begitu. Lah, cokolnya sekarang kita mengikuti dengan aturan pemerintahan, mungkin yang ada sekarang MLKI apa itu? MLKI itu Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia kalau nggak keliru. Dalam satu wadah. Namun, saya akan mengatakan juga MLKI ini dasarnya adalah orang yang betul-betul winasis. Artinya, tahu persis bukan secara teoritis lahir, namun secara teori batin. Artinya, praktek lah, konstekstual bukan tekstual. Kalau sekarang kecenderungannya MLKI itu adalah tekstual, sehingga begitu ada voting pemilihan ya kita kan nggak tahu gitu. Lah MLKI ini semestinya dijunjung tinggi oleh setiap warga penghayat, karena warga penghayat ini wadahnya adalah MLKI. Namun demikian, untuk saat ini menurut saya sebelum mijile cara yang didambakan itu Satrio Piningit atau Ratu Adil, niscaya belum ada keterangan yang nyata yang sampai sejauh itu. Artinya kita tuan rumah seluruh agama harus punya nilai beda daripada agama. Artinya tidak membedakan agama, tapi kita tuan rumah menjunjung juga agama, namun posisi kita itu mohon maaf, karena sudah kasunyatan dan menjadi bahasa yang lumrah, kita itu adiluhung. Posisinya adalah di atasnya namun juga bisa di bawahnya. Karena ngemong. Lah, ngemong ini yang mengemban, mengamanati biar beliau-beliau ini rukun ya, yang para kaum pendatang ini taruhlah rukun, dan kita tetap posisinya adalah ngalah, tapi bukan berarti kalah. Lah, ini perlu kejelasan tersendiri menurut saya. Pada intinya, kalau warga penghayat menurut saya adalah berbudaya adiluhung. Jadi di situ sudah dituladani oleh luhur kita, agomo ageme ngaji. Lah, bukan berarti menyepelekan agama, tapi agomo itu ya ageman, yang pengaji, yang mempertahankan harkat dan martabat, yang memanusiakan manusia. Itulah niscaya bahasa singirannya leluhur kita itu adalah agomo ageme ngaji. Lalu kalau ada, ya kita nurut dengan pemerintah. Kalau perlu kita semua itu berkumpul, kalau perlu, tapi jerbasuki mawobeo, ya taruhlah kalau ada seseorang yang mau mempelopori, taruhlah demi kerukunan, demi kejelasan apa yang dimaksud dengan spiritual asli Nusantara, ya mungkin bisa. Namun
pemerintah pun belum berpikir sejauh itu. Kalau pemerintah apalagi ya, segala sesuatunya melalui proposal karena anggaran. Dan sementara kaum spiritual tentu tidak bisa dengan jalur-jalur yang demikian. Jadi pada prinsipnya saya mengatakan, pendapat saya, yang lain monggo saja. Para kaum spiritual Nusantara tidak perlu membuat agama. Sekali lagi, perlu juga tidak, apalagi penting. Lah kita tetap berpijak pada kabudayaan adiluhung, lalu kita punya dasar spiritual Nusantara yang sejati itu ya meruhi dununging agesang ing telenging jiwa ragane. Niscaya kita akan selamat di dunia maupun di hari akhirnya. Dan lalu monggo saja yang mengatakan kita tidak beragama, saya yakin yang mengatakan demikian cara hidungnya kaki itu akan kesabet. Kesabet itu kalau saya mengatakan kualat ya keliru ya, akan kesabet. Nanti dia akan menelan pil pahit atas kata-katanya sendiri, atas ucapannya sendiri, atas tindakannya sendiri. Ya mohon maaf, kemarin saja itu kan banyak tuh yang mengatakan kita nggak pas, nggak beragama, namun di dalam tubuhnya dia sendiri banyak yang melakukan, mohon maaf ya, taruhlah pencabulan umpamanya seperti itu. Jadi dalam hal ini saya mengatakan seyogianya nerimo ing pandum sumende marang takdir, lalu lakoni saja nilai spiritual yang sejati Nusantara, maksudnya meruhi dununging agesang ing telenging jiwa ragane, dan lalu agomo agemeng aji. Siapa yang beragama itu? Ya orang yang bisa mempertahankan harkat dan martabat dan memanusiakan manusia. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sirap